Di sini saya akan menerangkan mengenai definisi bahasa. Ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ahli bahasa lintas generasi. Di antaranya yang pertama, menurut Ibnu Jinni, beliau mengatakan bahwa bahasa adalah bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap masyarakat bahasa untuk menyampaikan keinginan mereka. Yang kedua, menurut Ferdinand de Saussure, beliau menggunakan istilah langue untuk menggambarkan konsep bahasa. Yang kemudian beliau juga mengatakan bahwa bahasa adalah sistem kesepakatan dan produk dari sebuah kelompok masyarakat. Kemudian yang ketiga, menurut Edward Sapir, beliau mengatakan bahwa bahasa sangat-sangat manusiawi dan ia adalah metode komunikasi yang tidak bersifat naluriah dalam menyampaikan ide-ide, emosi, bahkan keinginan melalui suatu simbol yang dibuat secara naluriah. Kemudian yang keempat, menurut Halliday, beliau mengatakan bahwa bahasa adalah berbagai kemungkinan terbuka hingga berakhir seperangkat opsi dalam perilaku yang tersedia bagi individu. Kemudian yang kelima, menurut Harimurti Kridalaksana, mengatakan bahwa bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk digunakan oleh anggota kelompok masyarakat dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan identifikasi diri. Kemudian, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi bahasa. Para ahli bahasa telah membahas fungsi bahasa secara umum. Beberapa di antaranya beranggapan bahwa fungsi bahasa itu berbeda dengan penggunaannya atau penggunaan bahasa. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia menurut Halliday mencakup 3 hal, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Fungsi ideasional merujuk pada fungsi bahasa sebagai wahana dalam mengekspresikan sesuatu, baik berupa mengungkapkan ide, mengungkapkan gagasan dan isi pikiran, serta untuk merefleksikan realitas pengalaman partisipannya. Kemudian, fungsi interpersonal merujuk pada fungsi bahasa yang dapat digunakan untuk memberikan tanggapan, penilaian, penyikapan, maupun untuk meyakinkan. Fungsi ini berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk mengungkapkan peranan-peranan sosial dan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri. Kemudian, fungsi ideasional dan interpersonal itu tidak akan terrealisasi tanpa adanya wahana bentuk teks. Sebab itulah, kedua fungsi tadi mesti dirujuk pada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi tekstual. Bagi Halliday, pengoperasian bahasa tersebut tidak dapat dilepaskan dari penggarapan unsur kebahasaannya. Misalnya, pemilihan kata dan pengkalimatannya itu tidak semata-mata ditentukan oleh kaidah ketatabahasaan secara internal saja, melainkan ditentukan juga oleh pemenuhan fungsi bahasa dalam hubungan kemanusiaan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa yang pertama adalah bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem, hal ini dimaknai bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur serta komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai lambang yaitu mempunyai 2, yang pertama bunyi dan yang kedua visual. Kemudian yang ketiga, bahasa adalah bunyi. Bahasa merupakan lambang yang wujudnya bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa yang primer adalah bahasa yang diucapkan dari alat ucap manusia, sedangkan bahasa sekunder adalah bahasa tulisan. Kemudian yang keempat, bahasa itu bermakna. Bahasa dikatakan mempunyai makna sebab mempunyai fungsi yaitu menyampaikan pesan, konsep, ide ataupun gagasan. Kemudian yang kelima, bahasa itu arbitrer.
Bahasa itu arbitrer merupakan maksudnya tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Yang keenam, bahasa itu konvensional. Artinya, bahasa merupakan hasil kesepakatan semua anggota masyarakat bahasa dan mereka mematuhi kesepakatan bahwa tanda berupa bunyi atau kata tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kemudian yang ketujuh, bahasa itu produktif. Kemudian yang kedelapan, bahasa itu unik. Kemudian yang terakhir, bahasa itu dinamis. Artinya bahasa ikut berubah sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat yang tidak tetap dan selalu berubah. Kemudian bahasa dalam linguistik. Sebagai objek kajian linguistik, bahasa memiliki dua makna dasar, yaitu yang pertama, bahasa sebagai konsep abstrak, dan yang kedua, bahasa sebagai sebuah sistem kebahasaan yang spesifik. Ferdinand de Saussure merumuskan bahasa dalam 3 istilah, yaitu language, lengu, dan parole. Language menurut Abdul Khair dan Leonie Agustina adalah sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama pemakai bahasa. Language ini bersifat abstrak dan juga bersifat universal. Sedangkan lengu dimaknai sebagai sistem bahasa. Sistem ini bersifat abstrak yang digunakan secara kolektif, disepakati bersama oleh komunitas pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam komunitas bahasa tersebut. Dan yang terakhir, parole dalam arti bahasa sebagai penggunaan konkret bahasa tertentu sebagai tuturan.